The Voice of Love, kekasih Tuhan, masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Ibu Inawati Prawiro Maruto. Kami tadi berbincang tentang taat pada pemerintah. Khusus yang kami perbincangkan hari ini adalah taat pada pemerintah untuk tetap tinggal di rumah ya. Mungkin Anda bilang bosan tapi bosan kalau Anda tidak melakukan sesuatu. Kalau tadi Bu In sempat berbagi cerita, bukan untuk pamer ini kekasih Tuhan, tapi menginspirasi Anda untuk bisa melakukan hal itu juga, menolong mereka yang sedang kekurangan, sedang susah begitu ya. Anda bisa juga melakukan apa yang bisa Anda kerjakan. Bu, bicara tentang taat pada pemerintah, kita sebelum lanjut tadi Bu In bilang saya masih punya beberapa hal ini yang mau disaksikan. Sabar, disimpan dulu. Ini ada beberapa yang sudah bergabung, Bu, kita akan tanggapi ya. Kekasih Tuhan, silakan Anda yang mau bergabung, telepon, SMS, WA saya buka untuk Anda. Ada Ibu Niosiu Hinverdi. Shalom, selamat pagi. Saya berterima kasih untuk Radio Sangkakala sudah mengundang Ibu Prawiro yang datang berbincang-bincang di Radio Sangkakala. Ini yang paling saya tunggu-tunggu setiap hari. Saya gembira mendengar saat ini suara Ibu Prawiro terkasih, seperti saya dapat lotre, Bu, dari sorga. Terima kasih untuk Ibu Prawiro sekeluarga. Radio Sangkakala juga selamat Hari Kartini ya. Kita Kartini masak ini ya. Apa yang sedang Ibu Prawiro bicarakan kita mendengar, tambah semangat saya, Bu. Salam hormat untuk Ibu Prawiro sekeluarga. Tuhan memberkati. Oh iya, saya sangat suka sekali Ibu Prawiro punya 3 lagu kalau tidak salah. Minta tolong apakah Ibu Prawiro bisa tolong menyanyikan ulang lagu tersebut. Nyanyian apa ya, saya lupa. Enggak tahu, Bu. Punya 3 lagu katanya Ibu. Ibu pernah menciptakan lagu? Atau ada lagu kesukaan Ibu? Oh iya. Pernah menciptakan lagu? Di buku? Pernah menciptakan lagu? Pernah. Ya. Lagu apa itu? Apa itu? Oh ya, saya punya nyanyian yang Tuhan ajarkan kepada saya dan harus saya translate atau terjemahkan dalam 3 bahasa. Oh, 3 bahasa. Jadi bukan 3 lagu ya, 3 bahasa tadi. Ya, 3 apa? Bahasa. Lagu apa tuh? Boleh nyanyi sedikit? Ya. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik, baik buat saya. Yesus itu baik. Yesus itu baik. Yesus itu baik, baik buat saya. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good for me. Ada satu nyanyian lagi yang sangat memberkati saya akhir-akhir ini, dan kalau saya ingin mendapatkan mujizat, saya menyanyikan ini. Tapi aslinya itu dalam bahasa Inggris. Dan kalau saya menyanyi akan nyanyian ini, maka mujizat benar-benar terjadi. Sebab itu saya mau bagikan pada kesempatan ini ya. I need a miracle every day. I need a miracle when I pray. When I expect it, God will make a way to perform a miracle for me today. Ku nanti mujizat setiap hari. Ku nanti mujizat saat ku berdoa. Bila ku menanti Allah buat jalan, buat mujizat untukku setiap hari. Puji Tuhan. Ibu ini
Bu Inawati nggak pikun sama sekali ya Bu ya? Nah, Masih inget nih ya? Oh, Ingat ingat semua. Luar biasa. 76 loh, masih lincah begini ya. Baik, Bu, ada Bapak Joshua Oscar yang bergabung. Dari Ibu Inawati Maruto saya jadi teringat Bu, saya pernah dulu diajak di rumah Pak Prawiro yang dekat Jalan Kartini. Ya, momen Sidin. Sangat menguatkan saya saat saya muda. Ya, puji Tuhan. Hasil buah pelayanan Ibu. Amen. Puji Tuhan. Pak Joshua, Anda nanti juga bisa saksikan wajahnya Bu In ya di channel YouTube Sangkakala, Radio Sangkakala Surabaya. Ya. Oke, Bu In, tadi Ibu juga katakan bahwa kita harus taat kepada pemerintah, diam di rumah. Ini ternyata tidak terjadi hari ini saja ya. Banyak tokoh-tokoh Alkitab juga yang mengalami itu Bu ya, lockdown ya, di dalam rumah. Dan lockdown yang paling lama itu adalah yang dialami oleh Nuh. Nuh itu sampai 8 bulan lock in atau lockdown, ya lock in lockdown karena ya di mana-mana itu semuanya itu air bah, ya, dan dia ya kita tidak tahu berapa lama kita harus lock in atau lockdown, tinggal di rumah ya. Tetapi coba belajarlah ya, kalau kita ini terus memberontak dan mengatakan ya bosan ya nanti ya enggak bisa jadi kreatif. Tetapi coba dipikirkan apa yang dilakukan oleh Nuh ya ketika dia itu ada di Bahtera. Ya, saya pernah melihat satu drama tonel itu di Amerika itu ya. Dan saya melihat, aduh, saya sangat menikmati karena play in ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Nuh kira-kira itu ditonelkan. Jadi pagi-pagi hari Nuh itu menyambut istrinya, Hai sayang. Lantas mereka ini juga main-main kayak ini somel itu, ayun-ayun ya. Lantas mereka juga memberikan makanan kepada binatang-binatang. Mereka memberikan makan pada binatang-binatang, dan juga mereka tidak lupa untuk membuat mesbah di Bahtera itu. Jadi saya melihat tonel itu, aduh, saya sangat senang. Oh, jadi lockdown ini tidak terlalu jelek juga. Tetap di rumah tidak terlalu jelek ya. Tetap di rumah itu ya pasti bisa ada sesuatu yang terjadi begitu ya. Nah, dan kita melihat, saya tidak tahu lagi, tapi 8 bulan mosok kuat atau betah. Saya kemarin membaca WA bahwa menurut mantu saya ada bahwa COVID ini ndak selesai 3 bulan. Soalnya nanti bisa timbul kembali. Jadi paling sedikit 1 tahun. Ya, jadi saudara-saudara, belajarlah untuk be kreatif ya. Gunakan segala sesuatu karunia-karunia. Ingat, ada yang mempunyai talenta daripada Tuhan, ada yang mempunyai 1, ada yang mempunyai 2, tetapi ada juga yang mempunyai 5 talenta. Tetapi 5 talenta itu dikerjakan jadi 10 talenta. Yang 2 karena dia bekerja melakukan talenta itu jadi 4. Tapi yang 1 talentanya, wah sudah lebih baik, sudah tak simpan aja. Apa tuh, wes tak kubur aja. Tuanku ini kan masih lama dan orang itu jahat. Ya, jangan menguburkan talenta di dalam rumah. Kita tidak tahu apa itu berapa lama kita lock in lockdown ya. Tetapi be kreatif ya. Minta sama Tuhan new ideas, kreativitas yang baru. What can I do? What must I do, Lord? Apa yang saya bisa kerjakan? Kalau bisa nyanyi yo. Kalau bisa menciptakan lagu, ciptakan lagu ya. Kalau bisa masak, mikirkan. Dan bukan untuk masak sendiri nanti jadi gendut ya. Tetapi pikirkan, mungkin ada tetangga apa itu yang saya bisa kasihkan ya. Baru-baru ini apa di rumah kami ini selalu ada banyak makanan. Ada seorang teman saya yang suaminya apa itu sebelum lock in terlalu berat itu, saya masih sempat pergi ke rumah sakit
untuk melihat suaminya itu ada di stroke center. Jadi pasti penderita cukup lama. Tapi saya belajar apa? Dia anggota dari sebuah persekutuan doa kami. Jadi saya merasakan karena saya tinggal dekat sama rumah sakit Premier. Jadi saya pakai waiting room di rumah sakit itu, saya ubah menjadi counseling room. Dan ibu ini mengalami kesembuhan batin, dan juga saya selalu membawa sedikit makanan untuk dia karena dia kan juga berat mesti memikirkan suaminya yang sakit dan apa, dan jadi kemudian dia juga mempertemukan saya dengan putranya, dan putranya yang dulunya cuma sekali-sekali pergi ke gereja dan acuh tak acuh sama Tuhan, lewat penyakit daripada papanya yang cukup serius, dia menerima Yesus. Ya, jadi rumah sakit itu juga bisa menjadi counseling center ketika kita bisa. Tetapi kalau saat ini sudah lockdown dan lebih parah lagi, saudara dan saya bisa melakukan counseling at home. Ya, bikin waktu, sediakan waktu. Paling sedikit saudara bisa mendoakan saudaramu yang sakit atau yang jauh atau yang kangen, atau sekarang juga bisa dengan Skype. Kita bisa bertemu dengan Skype. Atau lagi kalau lebih pintar lagi, seperti saya merayakan ulang tahun Zoom. sampai Zoom. Ya, kita tidak tahu. Kita tidak perlu banding-bandingkan, tetapi dengan apa adanya selalu ada jalan keluar. Betul. Ya. Baik. Berikutnya ada S yang bergabung. Shalom Bu Inawati dan Bu Wahyu. Bincang-bincangnya sudah memberkati saya. Terima kasih. Haleluya. Bu mau tanya, bagaimana solusinya menghadapi gosip dan fitnah ya Bu? Ini lagi situasi begini, digosipkan dan difitnah Bu. Jadi harus bagaimana? Kita harus pakai polanya Tuhan Yesus, ya. Ketika kita baru-baru ini kan merayakan Paskah, ya. Mari kita perhatikan apa yang dilakukan, apa yang Yesus sendiri mengalami. Dia difitnah, dia didera. Kalau saudara cuma difitnah dan digosip, itu cuma kecil dibandingkan dengan penderitaan yang Yesus alami. Yesus selain difitnah, dijual, dicaci maki, ya, diapa-apain, pendeknya di atas kayu salib, dia sudah tidak ada satu orang yang mungkin bisa bertahan, ya, kalau tidak seperti Yesus begitu, ya, difitnah, disakiti, dipaku, keluar darah semuanya, ya. Tidak ada penderitaan saudara dan saya itu tidak dibandingkan dengan Tuhan Yesus, itu tidak ada. Tapi di atas kayu salib, perkataan yang pertama apa yang dia lakukan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka telah berbuat. Ada 4 golongan yang Yesus minta no ampun, ya, karena waktu dia ada di kayu salib itu ada 4 golongan manusia yang dia minta no ampun. Yang pertama itu ada Maria, ibunya, itu yang mewakili keluarganya. Pernah Yesus itu juga difitnah, dan dikatakan bahwa dia itu sudah kehilangan akal, dia itu sudah dianggap gila, ya, oleh keluarganya, anggota keluarganya. Yang kedua, di situ berdiri juga Yohanes. Yohanes mewakili akan murid-muridnya. Yesus itu diapain? Yesus itu dijual sama Yudas, disangkali oleh Petrus, ya, mau ditinggal sama Petrus, mau kerja lagi, ya. Thomas sama sekali tidak percaya, ya. Kurang apa? Dia dikhianati apa? Nah, Yohanes itu mewakili akan murid-murid dan sahabat-sahabat Yesus.
Yang ketiga, di situ juga ada Farisi, orang Farisi dan Saduki. Itu mewakili agama, ya, gereja-gereja. Mungkin saudara difitnah sama pendeta saudara atau penatua atau anggota gereja atau siapa saja. Banyak orang-orang juga kecewa di gereja yang mengatakan, aduh Bu, kami ini sudah sering dihapusin uang kita ya oleh kerjasama dengan pendeta so and so, ya. Farisi, Saduki, yang ketiga golongan. Yang keempat, perhatikan, Yesus mengampuni orang yang ada di sebelah kiri atau kanan Yesus yang baru-baru beberapa jam yang lalu masih mengolok-olok dia, yang mengatakan kalau dia memang Tuhan, biarkan dia bisa turun dari atas kayu salib ini kalau dia adalah Tuhan. Tetapi saat terakhir dia masih bertobat dan dia mengatakan, kalau kita layak dihukum, tetapi orang ini tidak berbuat apa-apa, kok dia kena hukuman. Dan dia mengatakan, Tuhan, ya, pada akhirnya sebelumnya dia menghembuskan nafas, dan dia juga tahu waktunya Yesus itu juga tidak lama lagi. Mereka ini semua sama-sama bergantung di kayu salib. Kalau hari ini engkau datang ke dalam taman Firdaus, ingatlah akan daku. Ya. Ini adalah 4 orang golongan yang diampuni oleh Yesus di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Oke. Jadi simpel ya, mengampuni. Itu satu kata gitu, tapi prakteknya tuh butuh perjuangan. Oh ya. Oke, baik. Bu In, bisa disimpulkan dari apa yang kita perbincangkan pagi hari ini, dan silakan tutup dalam doa. Jadi saya simpulkan kita harus kembali pola gereja atau pola keluarga sebagai gereja mula-mula, yaitu di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Tolong itu nanti dibaca, ya. Jadi pola itu yang Tuhan mau, itu pesan Tuhan untuk kami sampaikan saat ini. Dan yang kedua, kita harus taat kepada pemerintah, karena pemerintah itu adalah alat Tuhan, jadi wakil Tuhan untuk kita. Jadi karena Tuhan, kita tidak bisa lihat Tuhan, tetapi pemerintah itu yang nanti mengatur hidup saudara dan saya. Jadi kalau ke rumah suruh cuci tangan yang sering, lantas juga pakai masker kalau ketemu orang, ya, lakukan akan hal itu. Apalagi kalau keluar. Saya kemarin lihat di TV di Jakarta, orang didenda kalau keluar naik sepeda motor tidak pakai masker, ya. Jadi sediakan masker, ya, mulai saat ini. Lebih lagi keluar atau apa bicara supaya soalnya kalau sakit COVID-19 itu biayanya itu amat banyak. Katanya kalau tes COVID itu aja 2 juta, teman saya itu bilang, ya. Sebab itu lebih murah beli masker cuma 5, 6 sampai 10 ribu. Pakai masker terus, ya. Baik di dalam rumah kalau ketemu sama orang atau lebih dari 3 atau 5 orang pakai masker. Kami di dalam persekutuan 5 orang itu pakai masker, ya. Jadi cuma buka masker itu kalau mau ada perjamuan suci. Itu yang kita melakukan. Yang ketiga, marilah kita semakin belajar dan bergaya hidup seperti Yesus, memberikan makanan pada orang lapar, tetapi juga minta ampun, mengampuni lebih sungguh. Inilah 3 hal pada pagi hari ini yang saya bisa sampaikan kepada kalian di dalam bincang-bincang radio ini. Baik. Ya.
Silakan tutup dalam doa. Ya, mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami masih boleh dipertemukan lewat gelombang radio daripada Sangkakala. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar akan pesan-pesan Tuhan lewat berbincang-bincang radio pada pagi hari ini. Tuhan, namun banyak hal yang mungkin bisa kami mendapatkan ide-ide yang baru. Kami harus lebih aktivitas, kami jangan patah semangat dan terus lebih memperbanyak ibadah keluarga, lebih banyak berdoa, baca Alkitab dan memuji Tuhan, seperti contohnya Raja Daud dan juga Daniel di dalam Alkitab, dan juga mempunyai gaya hidup untuk saling mengampuni. Sekalipun kami difitnah dan kami digosipkan, berikanlah kami kekuatan dan kasih-Mu Bapa untuk tidak membalas, tetapi membalas dengan kasih. Ada kesaksian ada seorang wanita yang menjadi orang Kristen satu-satunya di rumah tangganya. Kakaknya, ayah ibunya, semuanya belum seiman dengan dia. Bahkan dia itu mau dikucilkan karena dia itu ikut Yesus. Tetapi apa yang terjadi ketika ayah ibunya tidak mempunyai makanan dan kakak adiknya semuanya di lay off daripada pekerjaan-pekerjaan yang biasa. Mereka tidak mempunyai makanan sama sekali karena tidak ada penghasilan. Tetapi ibu ini yang adalah seorang anak Tuhan, dia itu ditolong sama gereja, yaitu untuk menjual barang-barang bekas. Dan dari itu dia mendapatkan sumber kehidupan. Sehingga dia juga seorang single parent. Dia mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi dia menjadi garam dan terang dunia di dalam keluarganya. Bagaimana? Dia masih mendapatkan banyak susu. Adiknya itu yang lay off, yang hamil melahirkan susu. Perlu susu untuk bayinya. Dia berikan dari persediaan susu yang dia dapat dari anak-anak gereja yang peduli sama dia. Dan dia memberikan kepada adiknya yang melahirkan, yang membutuhkan susu. Maka apa yang dikatakan oleh adiknya itu, kamu itu loh tidak punya pekerjaan, kok kamu kok masih bisa hidup ya? Kamu tidak punya pekerjaan, kok kamu kok bisa makan? Saudara dan saya, itu adalah contoh daripada anak Tuhan yang dibedakan dengan orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Bersyukurlah kalau saudara sudah menjadi anak Tuhan. Kalau saudara sudah percaya Yesus dan diselamatkan. Tapi kalau belum, ambil keputusan sekarang ini juga. Hari ini jadilah anak Tuhan. Dan minta ampun sama Tuhan Yesus atas segala dosa-dosa yang saudara sudah lakukan. Apakah fitnah atau kejahatan atau kemalasan atau apa yang saudara lakukan. Saudara minta ampun sama Tuhan Yesus. Ingat akan penjahat yang ada di sebelah kiri dan kanan. Kita tidak tahu ke depan berapa lama kita masih hidup. Tetapi hari ini kalau saudara sudah dengarkan bincang-bincang radio di Sangkakala, jangan keraskan hatimu. Yesus ada di sini. Dan di dalam Wahyu 3 ayat 20, di situ dikatakan, aku berdiri di muka pintu hatimu dan mengetok masuk. Jikalau ada seorang yang mengundang aku masuk, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan kita.
saat ini, saudara-saudara, kalau saudara secara baru mengundang Yesus masuk di dalam hatimu, marilah doa bersama-sama dengan saya ini. Katakan begini: Tuhan Yesus yang di sorga, saya datang kepadamu. Saya mengaku saya orang berdosa. Ampunilah dosa-dosaku yang amat banyak itu. Sucikan hatiku, layakkan aku menjadi pewaris kerajaan sorga. Mulai hari ini, saya menyerahkan hidup saya, roh tubuh jiwa saya ke dalam tangan-Mu. Terimalah aku menjadi anak tebusan-Mu. Daftarkan nama saya dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Kalau saya mati, saya pasti ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bu En, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Tuhan memberkati. Ya. Sampai ketemu lagi Bu En. Iya. Dan kekasih Tuhan, tetap sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, kesempatan bagi Anda dan saya hari-hari ini untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Dengan apa yang bisa kita kerjakan, jadilah berkat, jadilah jawaban bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan tetap taat kepada anjuran pemerintah ya. Saya Wahyu Widiawati pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.